Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari kitab sirah tulisan dari Al-Buti. Kali ini kita sudah sampai ke episode 34, yaitu tentang hikmah masyru'iyati hadil marhalah. Hikmah disyariatkannya marhalah ini, maksudnya marhalah damai, episode damai. Wala'ala katas al'an famal hikmah min an yatahaddada ibadah bil iqabil ukhrawi inhum lam yahda'u li sultani fi darid dunya. Mungkin Anda akan bertanya, apa hikmah di balik Allah mengancam hamba-hambanya dengan hukuman ukhrawi jika mereka tidak tunduk terhadap hukum kekuasaan Allah di dunia? Wal jawab anna natasa'al. Sesungguhnya kita mempertanyakan famal hikmah min ayah milal fard al-wahid minad daulah himlan al-khudu' li nizamiha wa fasafatiha raqma ma yamliku minal huriyah al-hakikah wa ma yutamatta'u bihi min hakikatil musawat ma ghairihi min amati afradid daulah hukman wa ri'ayan. Nah, ini sama dengan jawaban apa hikmahnya kita secara individual menjadi warga negara yang harus tunduk. Kita punya keinginan, orang lain punya keinginan. Boleh jadi keinginan kita dengan keinginan orang lain berbeda. Maka kita harus tunduk pada kesepakatan. Innal insan innama khuliqaha fawqa hadhil ardi liyaqima 'alaiha daulatallah. Manusia dijadikan Allah, menurut Al-Buti, itu tujuannya untuk liyukima, untuk menegakkan daulatnya Allah di muka bumi. Kenapa Allah memberikan ancaman untuk mereka yang tidak taat di akhirat? Yaitu yang lolos. Yang lolos di dunia nanti akan dicegat oleh Allah di akhirat. Atau boleh jadi orang-orang yang taat di dunia tidak ikhlas. Karena ikhlas itu bersumber dari dhamir, dari hati yang paling dalam. Tidak ada yang tahu. Hanya orang tersebut itulah dan Allah Subhanahu wa taala. Fatilka hiya hikmatu wujudihi. Inilah hikmah wujudnya manusia. Apa itu? Wahyal maknal maksud bil khilafah, yaitu penegakan khilafah. Jadi manusia itu tidak seperti binatang, tidak terikat oleh hukum. Manusia harus diikat oleh hukum. Semakin disiplin semakin maju suatu negara, biasanya hukumnya semakin banyak. Aturan-aturannya banyak. Kalau semakin berkembang, tidak maju,
semakin kurang aturannya. Ya contohnya soal kebersihan. Tidak boleh buang sembarangan, sampah sembarangan. Ya di Indonesia juga sama, cuma tidak ada sanksinya. Ya, jadi kalau di negara-negara maju, negara-negara yang bersih, buang sampah sembarangan itu setara dengan pelanggaran berat. Sehingga ongkos yang harus dikeluarkan itu apa? Pelanggarannya itu. Sanksinya itu bisa jutaan ya kalau di kurs. Kalau kita kan anteng-anteng aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 2 ayat 30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan khalifah di bumi. Nah ini ditujukan kepada Adam. Ya, ini namanya perjanjian primordial, paling lama, perjanjian paling kuno. Manusia digelar di dunia ini tujuannya membentuk khalifah. Kepengurusan gitu ya, kepengurusan. Sehingga hidup kita ini teratur, ada administrasinya, kan tidak ada pada binatang gitu. Ya, sehingga bisa dideteksi keberadaannya dan sebagainya. Wa falsafatu hadid daulah qaimatan ala hakikatil ubudiyah. Tapi menurut ajaran Islam, daulah yang berdiri itu harus di atas ubudiyah. Ya, harus di atas ubudiyah. Artinya harus menghambakan diri kepada Allah. Wa nizamiha qaimun alal idzian, dan nizamnya Allah, nizamnya daulah, ya, sistem yang berjalan, undang-undang yang berjalan itu harus berdiri di atas ketaatan, tunduk. Tunduk apa? Bi annal hakimiyah hiya lillahi wahda, bahwa kekuasaan kehakiman itu milik Allah. Seseorang dianggap salah, seseorang dianggap jahat, itu harus sesuai dengan jahat menurut Allah, melanggar menurut Allah. Itu katanya. Li'anna wahdahu malikul insan, karena Allah lah pemilik manusia, rajanya manusia. Wa maliku kulli syai, dan menjadi raja segalanya. Raja itu mempunyai kekuasaan untuk menentukan suatu perbuatan ini nggak boleh, nggak boleh gitu ya. Itu tergantung raja. Li'annahu huwa wahdahu, karena Allah sajalah qayyumus samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi. Wa ma dzalika faqad tarakallahu lin-nasi hurriyatal inqiyad. Tetapi dalam waktu yang bersamaan Allah membiarkan manusia itu menentukan pilihannya. Ya, walaupun kenyataannya Allah adalah raja di raja, bisa saja Allah memaksakan manusia untuk tunduk, ya, tapi beda. Kepada manusia Allah memberi kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Untuk berpikir. Kemerdekaan itu tidak kemerdekaan bebas, tidak terkendali, tapi kemerdekaan yang amanah. Inilah yang Allah sebut dalam Surat 33 ayat 72. Kami menawarkan amanat kepada manusia, inna aradnal amanata 'alas samawat. Kami menawarkan amanat kepada langit dan bumi. Fa abaina ayyahmilnaha. Namun mereka menolak. Wa asfaqna minha, karena khawatir tidak mampu melakukannya. Ya, bukan tanpa hukuman, kalau gagal neraka, kalau berhasil surga. Maka benda-benda yang Allah sebutkan dengan bumi, langit dan gunung ini tidak bersedia. Ya, karena mereka melihat kemampuan diri serta risiko yang akan dihadapi kalau gagal.
Wa hamalahal insan, namun manusia menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum dan jahul. Zalum itu bentuk jamak dari zalim. Sesungguhnya manusia amat zalim, jahulan, amat bodoh. Jadi siapa yang memberikan statement seperti ini? Ya bumi, langit, dan gunung. Bumi, langit, dan gunung ngewadani. Sampean itu kayak zalim amat sih. Udah tahu badannya ringkih gitu kan. Enggak segede gunung. Tingginya juga ya kecil-kecil segitu. Enggak setinggi langit. Ya. Begitu juga luasnya, kekayaannya tidak sekaya bumi. Kok ya mau nerima itu. Nah itu. Jadi kita dikatain sebagai makhluk yang zalim dan bodoh. Inilah risiko yang kita harus hadapi sebagai keturunan Nabi Adam. Kita tidak bisa merubah lagi. Ya, kita tidak bisa merubah perjanjian. Ini berlaku sepanjang hidup kita. Nah, kemudian Allah menyampaikan hal ini dalam surat Maryam, surat 19 ayat 93 sampai 94. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada, sesungguhnya kullu, semua yang di langit dan yang di bumi, ya, tidak ada kecuali datang kepada Allah sebagai abdan, sebagai hamba. Jadi kedudukan semua makhluk Allah itu sebagai hamba, tanpa kecuali. Laqad ahsahum, kami sudah menghitung mereka, wa'addahum adda, dan menghitung, ya, menentukan secara teliti. Walaysa minal muhim ba'da an tafhama hadza ayakuna fil qurunil 20 uqulun la turidu an tastasigha hadza aw tafhamahu. Tidak penting, ya, setelah Anda paham untuk berpikir mempertanyakan kenapa ada orang di abad sekarang ini tidak bisa menerima kenyataan ini. Kenapa ada orang, Anda tidak usah terlalu pusing memikirkan kenapa ada orang yang tidak mau menerima ini. Ya, jadi manusia itu tugasnya itu adalah peranannya sebagai khalifah. Jadi setelah kita diberi oleh Allah, nih, saya beri kamu kesempatan hidup sekian. Tolong diatur bumi ini. Nah, pengaturnya itu adalah khalifah. Tanpa pengaturan manusia, maka bumi ini akan rusak. Tapi begitu juga, ya, dengan pengaturan yang salah, bumi juga akan rusak. Kalau nggak diatur juga sama rusak. Ya, akan terjadi hukum rimba nanti. Li'anna minat tabi'i ayakuna samata ukulun min hadzal naw'. Karena secara tabiat kita harus menerima apa yang diselenggarakan oleh Rasulullah di Madinah itu. Membentuk komunitas. Apakah bentuknya rombongan-rombongan saja, ya, yang tidak teratur, tidak terikat, apa begitu? Nah, oleh Profesor Dr. Harun Nasution dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspek, beliau mengatakan komunitas yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah adalah negara, bukan gerombolan, bukan rombongan arisan, bukan. Ya, sebab diatur siapa penulisnya, nanti beliau bahkan membuat stempel itu atas nama apa? Yayasan. Atas nama himpunan. Nah, itu yang disebut negara dalam bahasa kita sekarang. Dan
Piagam Madinah itu merupakan konstitusi yang paling lama, yang paling lawas di dunia ini. Ya, mengatur di dalam Piagam Madinah itu semua orang kedudukannya sama. Mau kafir, mau muslim, yang membedakan warga kafir atau muslim ada hak-hak tertentu memang. Non-muslim harus membayar pajak sebagai ganti keamanan, bukan membayar sepihak tapi tidak dapat haknya, kan? Begitu juga kalau dia miskin wajib dilindungi. Tapi menghadapi serangan dari luar, mau muslim maupun non-muslim sama kewajibannya, harus bela negara. Yang nggak dibedain. Nah, kemudian di kemudian hari Yahudi nggak mau. Ketika harus bela negara dia nggak mau, malah dia berkhianat, membocorkan rahasia, menggembosi dari dalam. Inilah yang kemudian dihukum oleh Rasulullah dengan dikeluarkan. Kemudian disentralisasi di suatu tempat. Di sana dia bikin lagi ulah. Ya, itu di Khaybar, gitu kan. Walaita sya'ri ayyukimatin tujadulil hurya inda ulaika alladzina yadhilluna yukadzibuna ala anfusihim wa ala syu'ubihim. Kata pengarang, saya tidak habis mengerti ya, kemerdekaan apa yang menaungi mereka sehingga kok mereka mendustakan ini. Idh yusawwaruna lahum islama bisurri kadzibat al-munaffirah, karena mereka menggambarkan Islam itu dengan suatu ajaran yang ya dusta. Ajaran dusta dan yang enggak pantas dipeluk, enggak pantas diikuti. Wa yusawwiruna lahum muslimuna hamajan minan nas la yazaluna ya'ishuna fil bawadi ma'al ibil. Dan mereka menggambarkan kaum muslimin ini sebagai kelompok-kelompok orang yang barbar, nggak terdidik, bodoh dan sebagainya. Mereka menganggapnya begitu. Jadi tidak mungkin kita akan memimpin, ya, kita tidak mungkin menjadi rakyat dari negara modern, singkatnya itu, nggak bakal bisa. Karena ini pemikirannya ya mungkin mereka menganggap tolol-tolol gitulah. Orang yang goblok-goblok. Jadi mana mungkin bisa juara, mana mungkin bisa menang. Begitu gambaran orang-orang. Wa yahsabu wa yahbisu dawafil bahthi indahum dimna khuyutin angkabutia. Dan mereka menganggap apa yang dicita-citakan umat Islam itu adalah fiktif. Ya, artinya fiktif ini dilambangkan dengan benang-benang laba-laba, sama dengan membangun sarang laba-laba. Mudah tercambik. Itu katanya begitu. Tidak mungkin orang Islam bisa. Ya sampai sekarang lah. Ya, kalau orang Islam, orang itu imannya kuat, dianggapnya nggak mungkin. Tapi sebenarnya di Republik ini sudah dicontohkan. Dari presiden-presiden yang sudah pernah menjabat, ya, yang paling pintar dan diakui dunia ya Pak Habibie. Tapi kelakuannya nggak norak itu. Dia bisa memimpin dan diakui oleh negara lain. Ya, itu contohnya. Makanya harus ada Habibie baru. Tapi sayang, satu hilang, tidak bisa tumbuh 1000. Anaknya pun nggak bisa setenar beliau ya. Ala anau yang bagi ala yafutaka ana dawa salima bil hikmati wal munaqasya wal mau'izatil hasanah fi kulli majal wa makan huwal amru ladzi la budda minhu daiman wa hinama yanfil muslimun amra hadhihi dawa ala haqiqatiha satasdadu yakinan. Tapi Anda harus perhatikan bahwa dakwahlah
ya, di tangan dakwah lah Islam ini akan berkembang. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Dakwah dengan lemah lembut, dengan contoh-contoh, ya, munaqasyah. Nah, munaqasyah berdiskusi dengan baik, insya Allah katanya, ya, satazdadu, akan bertambah keyakinan umat. Jadi maksudnya jumlah membernya akan semakin banyak. Adu argumentasi, ya, tapi secara penuh dengan kesadaran. Jangan melempem. Sholat ngapruk ditanya nggak ngerti. Nah, itu harus bisa jawab, menerangkan. Islam itu apa sih? Harus jawab. Ya. Min ayyi qaumin kanu sayajiduna fi hadza ad-din dalatan manshuda wa lan yasamira ala takhalluf anhu ilal haqidun. Dan tidak akan orang itu tidak akan terus-menerus tidak mau maju, ya, artinya pengen takhalluf, mundur, ya, ilal haqidun, kecuali orang yang hakid. Hakid itu ini dengki. Kalau orang Islam tidak mau maju, berarti dia orang yang dengki. Ya, dia tidak ingin menjadi pemeluk agama yang seharusnya tidak begini. Wa dzalika akbaru dalilin ala udwanin mabitin fi nufusihim alal Islam wa du'atihi. Ini merupakan dalil yang paling besar, memang sudah terpendam rasa benci. Ya, dia memang sudah benci sehingga tidak turut untuk berkembang. Kama yang bagi ala yafutuka anad difa kitali an huriyatid da'wa innama khasun bil mulhidin wal musyrikin. Sebagaimana Anda juga harus paham bahwa ad-difa'il kitali, perang yang sifatnya defensif, ya, itu ditujukan untuk kemerdekaan berdakwah, yaitu khusus ditujukan kepada orang yang tidak berketuhanan, ateis, dan orang-orang musyrik dan paganis, min waman laffahum, dan orang yang sama dengan mereka. Amma ahlul kitab fala yulzamun. Adapun pada ahlul kitab, orang yang ngerti kitab, ya, hal ini tidak dilakukan, tapi lebih kepada diskusi. Kama ta'lamu ila bil khudu li nizami usamal islami i'timadan ala anna imanahum billah ma ihtikahim bil muslimin. Mereka tidak ada cara lain supaya mereka maju, maka mereka harus beradaptasi. Summa inna fi qisatil kutub allati arsala ila muluk wa ru'asa dilalatun wa ahkamun katsiran najmalu ma ya'ti. Kemudian ada fenomena Rasulullah menulis surat, ya, kepada kepala-kepala negara tetangga. Nah, ini kesimpulan seperti berikut. Awalan, inna da'wa allati ba'atha fiha Rasulullah innama bu'itsa biha ilan nasi kafah. Ini menunjukkan global, ya, sikap global, sifat global ajaran Islam. Jadi Islam itu adalah agama universal. Islam itu agama global, bukan agama regional, apalagi lokal. Ya, Islam itu bisa dipeluk oleh siapapun, suku apapun, ya, umurnya seberapapun, bisa. Kondisi apapun. Nah, ini harus dicamkan. Yang kedua, yadulluka mauqifu Hiraklil atba'il ladzina kanu yas'umuna annahum kanu ala dini Isa ala muddat takabur ala haq wa ta'anud fil batil inda katsir min ahli kitab wa humul ladzi tahawwala din fi tasarrun ila taqalid wa asabiyah. Sikap dari Heraklius, sang raja yang menolak dakwah Rasulullah, ini merupakan dalil. Yang menolak kebenaran Islam itu biasanya orang yang taklid. Orang yang taklid buta, ya, nggak mikir itu. Jadi mengikuti suatu ajaran nggak mikir, nyeruntul aja gitu. Nggak mikir bagaimana dia bisa maju. Kenapa Islam yang diisi oleh para sahabat tabi'in itu kok bisa membawa alam jahiliyah menjadi alam
Madaniyah itu, berperadaban. Kenapa? So sekarang jadi tumpul. Ya, itu yang harus dihadapi. Jadi kita ini harus menyebar, kita harus mengisi kekosongan dengan keahlian masing-masing. Yo, pokoknya fokus. Ya. Jadi mengasah diri supaya menjadi spesialis dalam bidang apa yang ada di dunia ini. Nah, lalu kita bersatu. Nah, itu tugasnya supaya kita bisa memimpin peradaban. Innau juz'un min taqalidihim. Jadi kalau ada orang yang menolak kemajuan itu biasanya taklid. Ya memang begitulah kondisi di Indonesia ini serba tidak lengkap. Ya itulah peranan setan yang begitu cerdas ya, begitu pintar, ada-ada saja. Akidahnya udah bagus, ibadahnya udah bagus, sikapnya sombong. Ya, hanya membenarkan kelompoknya sendiri. Ada-ada aja. Ketika orangnya humanis, cengar-cengir, nggak taunya ibadahnya salah. Nah itu, kebanyakan kita begitu, jadi nggak pernah nyatu. Jadi orang itu hanya untuk bukan Islamnya, tapi dia melihat pendapatnya. Gitu. Ya pendapatnya begini, pendapatnya jadi dia cenderung nggak mau menolak. Nah itu sebenarnya strategi untuk eksis, supaya dia eksis. Jadi dia harus menegasikan kekuatan orang gitu. Oh itu jadi dijatuhkan dulu tuh, supaya orang tertarik sama dia, dijatuhkan dulu. Padahal kita satu ya, kiblatnya satu, syahadatnya sama gitu ya, lebih banyak kesamaan daripada perbedaan. Tapi yang kita patut catat, perbedaan itu tidak mungkin hilang. Mesti ada itu. Karena memang dari sananya begitu. Jadi kalau kita menghilangkan yang ada itu nggak boleh. Kalau dalam akidah itu namanya taktil. Menghilangkan yang ada atau mengadakan yang nggak ada. Nah itu tidak boleh. Yang ketiga, dalla amalu Rasulillah hadza ala masyriti khadil khatam. Yang ketiga, sikap Rasulullah ini menunjukkan keteladanan. Di antaranya adalah membuat khatam, cincin. Tapi cincin Rasulullah itu untuk stempel. Ya kita bercincin tapi bukan stempel, kita bukan kepala negara. Paling enggak pakainya. Indonesia, saudara, ini negara yang sebenarnya kalau digali sangat indah. Tapi dalam hal apa saja kita ini lebih memandang negara lain lebih indah. Padahal negara kita ini super. Negara ini super. Contohnya, makanan yang paling lezat ditetapkan oleh dunia internasional diberikan untuk rendang. Adanya di Indonesia. Rendang. Kalau kita mau nyari mah. Ya. Kemudian untuk batu permata yang paling bagus ditetapkan untuk opal. Opal Kalimaya adanya di Banten. Itu sebagai batu terbaik di dunia loh. Jadi opal itu sebagai batu terbaik. Walaupun kecil, mahalnya bukan main. Udah mahal, rentan lagi. Jadi kekerasan batunya rendah. Jadi kalau terbentur, mudah pecah. Opal. Jadi opalnya Kalimaya. Kalimaya itu sebenarnya Kalimaja. Suatu daerah yang ada di Rangkas Bitung. Itu sumber di sana. Ya, itu sebenarnya itu. Jadi sebenarnya Indonesia ini punya benda-benda yang super. Kadang-kadang orang Indonesia sendiri yang buat begitu. Orang Indonesia sendiri yang buat begitu. Jadi dia mengatakannya ini dari luar. Supaya harganya mahal.
karena kan terbayang dari luar. Padahal dari negeri sendiri. Ya, contohnya tandingan dari Meksiko, katanya itu kata seorang pengamat itu, tidak ada permata opal yang indah kecuali Meksiko. Ternyata di Wonogiri ada, gitu. Yaitu Gunung Merapi yang sudah purba, yang sudah tidak aktif lagi, ya, itu batunya mengandung permata-permata. Cuma sekali lagi namanya opal itu anunya kekerasannya rendah, tapi sinarnya itu tidak kalah dengan Meksiko. Ya ster. Tapi saudara-saudara nggak begitu menikmati keindahan Indonesia. Jadi ya susah ngomongnya. Milih makan asal kenyang, jadi ya susah. Pengalaman itu memang mahal. Saya juga ikut pendapat Pak Habibie. Pengalaman itu mahal. Jadi walaupun gagal, nggak enak gitu. Kan sudah nyoba. Mahalnya aja sembari menggerutu kan. Mahalnya aja. Nah, kita nyobanya itu mahal. Tapi kan jadi tahu, oh nggak enak gitu. Tempat-tempat yang indah, gitu kan. Orang cenderung ke Bali, katanya yang bagus Lombok. Adunya jernih, itu. Katanya begitu. Tapi ya itu sisi keamanannya ini loh, yang saya khawatirkan. Ya. Begitu juga daerah-daerah kita lah, banyak sebenarnya yang bisa digali sebagai tempat-tempat wisata. Cuma yang Malang ini ya orang Cilegon ini. Daerah Cilegon nggak ada tempat wisata yang indah. Adanya pabrik, malam-malam kelap-kelip gitu, kayak kunang-kunang itu. Semuanya itu berdebu. Jadi tempat yang indah ini Cilegon ini apa nggak ada kecuali pabrik. Ya jauh sana, Bayah. Harus ke Bayah, tapi rawan gempa. Sawarna. Sana. Untuk Cilegon ini nggak ada. Jadi malang sekali penduduk Cilegon ini. Tempatnya, kalau untuk kita di Jombang, tempat untuk berkumpul dengan teman-teman itu kalau bukan di rumah, di masjid itu di mana? Lapangan. Yaitu yang bekas pasar. Dikuasai preman. Kan itu harusnya hak umum itu. Nggak boleh ada pungutan parkir sekalipun, nggak boleh. Harus dibersihkan itu dari premanisme. Malah dikuasai preman. Harusnya kita nyaman kasih ya. Dikasih rumput sintetis, orang bisa ya bertamasya lah di situ. Kalau orang yang ekonominya rendah itu mau kemana dia? Sehingga akan berakibat pada anak-anak muda liar jadi. Nggak ada gawe. Ya, itu sebenarnya banyak. Nah, ini. Jadi, yang keempat. Wa yadullu aidan amalau fi alan yang bagi al-muslimin ayyuhayyuli da'wat islamiyah fi kulli ardil ardi. Jadi, muslim ya harus bersiap-siap untuk menjadi dai internasional. Sehingga harus menguasai bahasa internasional. Inilah gagalnya kita. Syekh Utsaimin aja menyesal. Satu saja yang saya sesali dalam hidup ini, nggak menguasai bahasa Inggris. Seandainya saya menguasai bahasa Inggris, maka saya bisa menyampaikan Islam dalam bentuk bahasa Inggris, sehingga bisa didengar oleh semua orang di dunia. Misalnya bahasa Arab. Ya, makanya sekarang itu lagi digali. Nah, ke depan ini saudara, akan ada raksasa ekonomi namanya Cina. Bagaimana mengalahkan Cina? Sama dengan mengalahkan Fir'aun. Kan Nabi Musa tinggal dulu di kesono, belajar bahasa Fir'aun. Ya, makanya ke depan ini kita tundukkan lewat mana? Bahasa dulu. Makanya kalau orang memikirkan bangsa, bukan memikirkan dirinya, itu kita patut acungi jempol. Tapi kalau sudah memikirkan dirinya, pasti dia akan memenangkan dirinya apapun risikonya. Bangsanya apa akan terpuruk apa enggak mikirin gitu. Yang penting dia yang unggul. Nah, ini sudah menempatkan kekuasaan sebagai pemenuhan nafsu.
Ini yang tidak boleh, haram hukum. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, kita harus menyiapkan keterampilan menguasai dunia. Karena Islam itu sendiri adalah agama dunia. Jadi pemeluknya itu harus mendunia. Ya, paling tidak dalam soal bahasa Inggris pasif. Pasif itu ngerti anunya, hurufnya saja. Ngomongnya susah, tapi kalau bacaan ngerti. Paling enggak begitulah. Sehingga nanti kalau ada petunjuk enggak katrok gitu. Oh, maksudnya begitu. Diajak ngomong mah susah. Paling enggak begitu. Itu dalam penguasaan bahasa secara pasif. Seperti anak-anak santri menguasai bahasa Arab ya pasif. Kalau ada orang Arab datang ke sini, saya mau ngelayani rada susah. Tapi saya tahu dia ngomong apa. Ya, jadi kenapa? Gara-garanya kenapa jarang diajak ngomong? Tidak terlatih. Jadi buktinya begini. Setelah ayah saya wafat, saya dititipkan ke uak saya. Uak saya itu membiasakan keluarganya dengan bahasa daerah. Mereka punya politik, saya tidak diajak bicara. Saya berdua, saya dengan kakak saya. Kenapa? Karena kalau mereka bicara rahasia, supaya nggak tahu. Kalau mereka bicara soal rahasia, jadi saya nggak tahu. Tapi lama-lama karena bergaul, saya tahu. Mereka ngomong apa, saya tahu. Cuma ngomongnya susah. Ini gara-garanya apa? Nggak diajak ngomong. Ya, jadi kalau kita pengen menerampilkan anak-anak kita dalam bahasa, harus diajak ngomong. Ya, manusia cerdas itu kan yang sejak kecil diajak ngomong. Jadi cara kita mendidik anak-anak kita bukan didiamkan, diajak ngomong, terus diajak ngomong. Walaupun dia salah. Ngomong terus. Nanti dia terlatih sendiri. Ya, itu ya. Jadi kita harus menerampilkan anak-anak kita, menguasai bahasa. Jadi kunci dari ilmu itu dua. Satu bahasa, yang kedua filsafat. Dua ini harus dikuasai. Filsafat ini kan mengolah pikir, mikir. Harus mikir. Yang keempat, wa yadullu aidan amaluhu ala annahu yang bagi al muslimin ayyuhayyil da'wah, itu sudah 4 ya. Yang kelima, yadullu amalu hadza ma'amula hadzati tauqid alladzi jafi ala anna al muslimin ayyaqumu awalan bi masulil da'wah fi ma bainahum. Dilihat dari sisi periodisasi ya, marhalah periodisasi dakwah Rasulullah, maka kita juga harus menirunya. Dengan apa? Menggunakan skala prioritas. Mana yang penting kita dahulukan. Skala prioritas. Jadi hidup ini jangan berjalan adanya, seadanya jangan. Kita harus punya planning. Sudah ada planning pun ada kemungkinan gagal. Ya kita terima. Ya, kalau sudah ada planning. Karena kadang-kadang kan sumber kekuatan kita terbatas. Pengen ini nggak punya, pengen itu nggak punya. Jadilah anak kita. Nasibnya seperti itu. Kadang-kadang nasib anak kita ditentukan oleh kita. Dia inginnya itu berbiaya mahal, nggak bisa. Jadi kita belokin ke sana. Dia nerima, nggak bisa berkutik. Nah, itulah penyebabnya kita. Kalau dia diberi kemampuan, ya, seperti orang-orang yang punya fasilitas, cenderung berhasil. Jadi saya sering mengatakan kegagalan anak-anak kita bukan karena mereka nggak cerdas, bukan. Karena satu hal, gabut. Apa yang anak remaja katakan gabut. Gabut itu kondisi nggak tahu harus ngerjain apa gitu. Kita punya modal umur nih. Sekarang saya mau ngapain? Mereka nggak tahu. Kecuali mengikuti jadwal aja gitu. Contohnya, ketika guru nggak ada, mereka senang. Nggak mikir gitu. Umur mereka itu sudah dibuang. Dengan ketidakhadiran guru. Harusnya gurunya ditegur. Kenapa Bapak nggak masuk? Saya udah ngongkos mahal ini. Datang ke sini. Tapi nggak ada. Gitu guru nggak masuk, mereka senang. Ya. Jadi menghambur-hamburkan waktu.
Contohnya begini, seandainya ada anak Indonesia yang dikelilingi oleh pakar, diatur jadwalnya itu, pasti dia jadi. Jadi karena bahan mentahnya ini memungkinkan gitu. Diatur jadwalnya, kamu diarahkan untuk begini. Diarahkan untuk begini. Kita pada tahun sekian nanti ke depan akan kekurangan atau kita negara akan membutuhkan keahlian ini. Karena itu negara turun tangan. Ya, mana yang cerdas dipilih, kemudian diarahkan. Dipenuhi jadwal, pasti berhasil. Ya, tidak hanya orang yang mampu, tapi orang-orang kampung juga banyak yang begitu. Pengen dipenuhi oleh jadwal-jadwal, tapi mereka nggak bisa. Ya, bahkan mereka pun setelah tamat mau kemana nggak tahu. Ini nih yang jadi anu. Contoh lagi, kadang-kadang planningnya setugel. Jadi nggak kafah gitu, nggak bulat gitu. Contohnya gini, banyak di antara anak kita setelah SD dimasukkan ke pesantren. Ya, dimasukkan pesantren. Tapi pesantren cuma sampai sanawiyah. Aliyahnya mereka cabut ke umum. Lah udah, pengetahuan yang dulu itu bubar semua. Pengetahuannya hilang semua. Ya, bagaimana ini supaya terus berkelanjutan on the track? Tujuannya apa? Kalau ibarat kita mau nembak itu, tujuan ke sana apa itu? Jadi harus ada tap-tap-tapnya ini, step-step gitu. Harus sesuai. Jadi jangan membiasakan punya anak keluar masuk sekolah. Nggak betah. Jajal lagi nggak betah. Ini kan berbiaya, ini ngabisin umur ini. Yang pas itu apa loh? Jadi kita harus berdialog dengan anak. Kamu pengennya jadi apa? Jadi ini, kita bawa ke tempat sekolahnya nih begini wajahnya. Kira-kira kalau kamu berminat sesuai dengan jurusanmu, ini sekolahnya begini. Lihat kelakuannya orang yang belajar di sana. Oh, saya bagian sini, sana. Terus begitu. Jadi dia sekolahnya itu dengan niat, ada target. Nah, itu yang membuat semangat. Tapi kalau sekolah nggak ada target, yang terpikir di otaknya bapak aja yang nyuruh ini, susah. Nggak ada target. Nah, jadi kita singkatnya harus menyiapkan multi talenta. Nah, itulah beberapa kesimpulan dari Dr. Al-Butti, mengamati sikap Rasulullah dalam berdakwah. Nah, kita lanjutkan dengan warna keindonesiaan. Karena kita orang Indonesia, jangan berganti kulit. Orang Indonesia tetap orang Indonesia. Karena orang Arab juga nggak mau jadi orang Indonesia. Islam dan tata sosial. Nah, ini kita akan membicarakan Islam, politik, dan negara. Islam, politik, dan negara. Bagaimana pandangan Islam terhadap politik dan negara? Nah, ini kesimpulannya sebagai berikut. Ini hasil penelitian ya. Buku ini hasil penelitian. Di antara makhluk Allah yang bersedia mengemban amanat ilahi adalah manusia. Jadi para peneliti mengamati surat Al-Baqarah ayat 30, itu semuanya mengarahkan kepada kekuasaan. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami menjadikan manusia sebagai khalifah itu penguasa. Jadi manusia itu diberi kekuasaan untuk mengatur dunia. Mau baik, mau buruk, kamu yang ngatur. Ya, kalau kita tidak pandai mengatur, maka kita akan menghadapi kesengsaraan. Kedudukan manusia adalah yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk lainnya. Ini surat 95 ayat 4. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Pada satu pihak manusia berkedudukan sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk melaksanakan ibadah. Jadi tugas manusia peranannya dua, satu pengabdi, yang kedua sebagai khalifah. Ya. Pada lain pihak dia berfungsi sebagai khalifatullah di atas bumi.
untuk merealisasi nilai-nilai, norma-norma dan kehendak ilahi di atas bumi. Maksudnya begini, Islam punya ajaran, kan kita sudah ngaji lah. Menurut Anda bagaimana menerapkannya kalau tidak ada kekuasaan negara? Ya, nggak akan bisa. Pak Umar, ketua DKM, diserahkan untuk merealisasi ajaran Islam sepenuhnya. Nggak bakal bisa. Kecuali kekuasaan negara. Ya kan? Contohnya zina, pezina harus dihukum. Kemudian pencuri dipotong tangannya, mana bisa? Harus ada kekuasaan negara. Ini hanya bisa dengan kekuasaan negara. Jadi kita tidak boleh anti negara. Ya kan? Kita tidak boleh anti. Tapi pengajaran atau ajaran Islam tentang kenegaraan ini oleh beberapa pihak diajarkan secara hati-hati, kadang-kadang tidak diajarkan secara terang-terangan karena banyak pihak yang melarangnya, menganggap itu sebagai sesuatu yang bukan bagian dari ajaran Islam. Itu kesimpulan yang salah. Yang namanya perang itu gimana sih? Perang, Anda mendefinisikan perang gimana? Rasulullah perang enggak? Perang. Kalau bukan negara, antar kelompok, antar orang namanya berkelahi. Ya kan? A dengan B, berkelahi itu namanya. Kalau antar kampung namanya tawuran. Kan begitu? Bener gak Pak? Tawuran itu kan sebenarnya perang. Cuma skalanya kecil. Ya, sama dengan mengganggu orang kalau pakai begini dikepel namanya ninju. Tapi kalau ini dibeginiin kepet. Kalau pelan nyolek. Ini skalanya. Namanya perang itu pasti negara, nggak mungkin. Jadi kalau kelompok namanya tawuran. Nah, negara adalah apa definisi negara? Paling tidak ada 4 unsur sebuah kawasan disebut negara. Negara adalah organisasi teritorial. Organisasi teritorial. Teritorial itu kan ada batasnya, wilayah. Suatu atau beberapa bangsa yang mempunyai kedaulatan. Yakni institut suatu atau beberapa bangsa yang berdiam dalam suatu daerah teritorial tertentu dengan fungsi menyelenggarakan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual. Kalau yang saya pernah terima, definisi negara itu paling tidak harus tercakup 4. 1, ada wilayahnya, ada pemerintahannya, ada rakyatnya, ada aturannya. Satu hal yang tidak menjadi penting, apakah menjadi bagian dari definisi negara, adalah diakui. Diakui oleh negara lain. Paling tidak sekarang diakui PBB. Ya. Tapi kalau menurut Islam, pengakuan ini nggak penting. Contohnya, ketika Indonesia diproklamirkan, Amerika, Inggris belum mau mengakui. Siapa yang mengakui pertama? Mesir dan Palestina. Mesir dan Palestina. Nah, ternyata saudara, pengakuan Abdus Samad ya. Pengakuan Abdus Samad. Suatu saat karena suasana politik memanas, negara Indonesia menjelang bangkrut. Jadi beliau, semua mahasiswa yang ada di Mesir, di Kairo, itu harus dipulangkan. Tuh katanya. Tapi mereka tertolong karena ada duta besar Indonesia. Nah, ini yang saya sedikit bangga. Duta besar itu berasal dari Banten. Tuh, yang bisa menego orang-orang sana, orang-orang Mesir, menjelaskan ini bangsa Indonesia yang sedang kuliah. Negaranya lagi begini. Nah, itu orang Mesir patungan
pada mendukung. Nggak boleh pulang, nggak boleh pulang. Itu cerita Abdus Samad. Saya terharu juga itu. Jadi mereka dalam suasana begitu kan masih banyak nih warga negara Indonesia karena suasana politik tidak memungkinkan, mereka nggak bisa pulang karena kewarganegaraannya hilang. Katanya begitu Pak Hilman. Jadi kalau kita kan sekarang kewarganegaraan kita diakui karena ada paspor kan, ya. Kalau kita pergi ke luar negeri, saya lupa itu 5 tahun atau 10 tahun nggak pernah balik, nggak pernah datang ke Indonesia, itu secara otomatis hilang kewarganegaraan. Walaupun kita punya paspor nih, kita melanglang buana selama habis 10 tahun atau 5 tahun saya lupa. Kita nggak pernah menginjakan kaki ke Indonesia, itu dengan sendirinya hilang kewarganegaraan. Makanya beberapa orang yang merantau itu kan balik dulu, pulang lagi. Itu supaya tercatat, dicap. Kan dicap itu setiap masuk bandara. Ya, itu masuk secara online. Oh, udah ketahuan nih sejarahnya. Ya, sudah absen. Berarti ada orangnya masih hidup gitu. Ya katanya sekarang sih 10 tahun apa? 10 tahun sekarang. Dan sekarang nanti suatu saat mungkin bentuknya sudah kayak KTP gitu ya. Sekarang terus bermutasi. Saya pernah nanya, kalau di Arab Saudi itu kan suka ada begini nih, orang datang gitu. Begitu kan? Saya bertanya ke imigrasi nih, Pak, apakah sidik mata, kan ini sidik jari, sidik bibir kan yang menjadi tanda seseorang itu kan bisa dibedakan dari sidik bibir, sidik jari, kalau sementara sidik bibir belum, masih gigi. Iya gigi ini, potret gigi ini menjadi identifikasi seseorang. Jadi setiap warga negara itu, warga negara Amerika ya, itu direkam giginya. Siapa tahu, naudzubillah, ketemu mayatnya doang. Contohnya dalam bencana yang sulit teridentifikasi ini siapa gitu kan. Itu bisa dilihat dari giginya. Jari ini kan kadang-kadang busuk, udah gak ada. Gimana mau kadang-kadang kan busuk duluan. Makanya gigi lebih awet. Lihat giginya itu dipotret. Oh ini punya si kalau ada itu rekaman. Negara adalah organisasi bangsa. Nah ini yang disebut dengan bangsa itu bisa naturalisasi ya, bisa naturalisasi. Bisa orang yang bangsa lain kemudian menjadi bangsa Indonesia. Tapi kalau suku nggak bisa ya, nggak bisa kan? Iya nggak bisa. Artinya suku Jawa kepengen diresmikan jadi Sunda, nggak bisa kan? Tapi kalau bangsa bisa. Contohnya kan pesepak bola tuh. Dari mana tuh dia? Lalu dia naturalisasi. Dia bisa ada darah. Darah keturunan Indonesia. Oh gitu? Ada darahnya. Tapi kalau contohnya Amerika ya. Amerika tuh mensyaratkan untuk menjadi warga negara Amerika harus lahir di Amerika. Makanya ada beberapa artis kan sengaja lahir di sana. Jadi bukan action, karena mereka sudah punya misi gitu. Punya misi. Bagaimanapun kalau kita dekat dengan kekuasaan, kita akan terkenal. Kadung saya aja kenalnya Pak Umar, Pak Hilman. Coba kalau kenalnya Pak Jokowi dan teman-teman, ya seenggak-enggaknya walaupun suruh doa kunut, lumayan gitu. Siapa dia? Begitu. Tukang cukurnya aja terkenal. Jadi kalau kita politik tuh bisa gitu tuh, tinggi. Bisa lompat dengan politik. Jadi nggak selalu orang yang dekat kekuasaan itu adalah orang-orang yang terpilih. Kualitasnya. Ya, nggak selalu. Sebaliknya, orang yang terpinggirkan itu berarti orang yang deso, belum tentu. Itu karena keberuntungan aja gitu kan.
Karena keberuntungan. Nah, itu. Jadi kadang-kadang kita tahu-tahu sudah di situ aja gitu. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Masih banyak yang dibaca, tapi kita kan memang bukan ada target ya, bukan untuk ulangan, bukan apa gitu. Jadi ya pelan-pelan. Karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan sekian dulu. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah tetap menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita selalu berdoa untuk anak-anak kita. Semoga hidup mereka dimudahkan, penuh berkah, serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.